Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Ya, kita sedih ya walaupun kita nggak bisa ketemuan, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita harus semangat belajarnya, ya kan? Jangan patah semangat. Walaupun kita online begini, bukan berarti kita nggak bisa belajar dengan giat, tetapi itu harus membuat kita semakin giat belajarnya lagi, ya kan? Nah, jadi hari ini anak-anak GBS, ya kan, yang kelas 1 nih sekarang nih. Nah, sebelum kita mulai, sudah tahu kan siapa nama Sir? Ya kan, panggilannya Sir ya, bukan Mister. Karena kalau dalam bahasa Inggris, Mister itu untuk yang lain lagi, itu hanya untuk title, nama. Tapi kalau kita panggil seseorang, nah itu harus manggilnya dengan nama Sir, oke? Nah, jadi dari yang sudah kita lihat ada di layar, ada di sini nih, ini, yang di sini nih, yang di sini nih, mana gini, gini nih, ya di sini. Nah, sudah kita lihat kan bahwa ada kayak ada berang-berang, apa sih namanya berang-berangnya itu atau beruang, pokoknya itulah. Nah, terus kita akan belajar tentang informatika. Nah, informatika. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, oke? Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar. Berkatilah agar pelajaran kami dapat kami mengerti dan kami boleh dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya informatika. Nah, di situ ada di bawahnya alat komunikasi sehari-hari. Nah, kita enak zaman sekarang ini nggak kayak zaman dahulu, ya kan? Zaman dulu itu susah, serba susah bagaimana? Susah cari internet, nggak kayak sekarang cepat, ya kan? Udah gitu, kalau dulu itu komputer itu tebel-tebal, gede-gede, ya kan? Nah, sekarang udah kecil-kecil. Nah, sekarang bahkan kita sudah punya HP dan kita tahu cara menggunakan HP, ya kan? Nah, tetapi kita akan melihat dulu sekarang alat komunikasi kita sehari-hari, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, ya kan, setiap hari kita tuh berbicara. Nah, ketika kita berbicara dengan teman, kakak, abang, ya kan, mama atau bapak, ya kan. Nah, kita tuh langsung berbicara dengan mereka secara tatap muka, secara langsung, ya kan. Jadi nggak mungkin kan ngomong kan muka bapaknya di sini, terus kamunya bapak, nggak gitu dong, ya kan. Nah, jadi kita juga berbicara bisa dengan dekat-dekat, tetapi sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, ya kan? Bagaimana caranya? Ya kayak gini, sekarang kita menggunakan YouTube sebagai salah satu media untuk kita belajar, ya kan? Dan juga kita bisa menggunakan Messenger ataupun WhatsApp, ya kan? Untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Nah, dan kita juga bisa berbicara dengan orang-orang mereka. Tapi kalau kita melihat bagaimana sih cara kerja informasi itu, ya kan? Nah, selanjutnya nah, kita akan melihat yang pertama di sini, ya kan, di atas ini. Nah, di sini nih yang di hub ya. Jadi ada ragam, dia ada di sini nih, ya kan, ada ragam jenis alat komunikasi. Nah, kita akan melihat bahwa ada beberapa jenis komunikasi yang akan kita lihat. Di situ apa itu namanya? Itu apa gambarnya itu? Itu gambar apa itu? Gambar bebek, ayam atau apa? Ya, bebek ya kali ya. Ada janggutnya bebeknya. Bebek atau ayam sih? Ayam ya, ayam, ya kan? Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama ya, sup. Nah, di sini ada kelinci, ya kan? Nah, cerita yang kita dengar itu disebut dengan informasi. Jadi segala yang kita dengar dari mama, dari guru, ya kan, itu namanya informasi ataupun berita. Jadi semua cerita yang kita dengar itu disebut dengan informasi ataupun berita. Nah, terus kita lihat lagi yang selanjutnya,
Nah, orang yang sedang berbagi informasi disebut dengan berkomunikasi. Nah, seperti sama dengan Sir. Sekarang Sir lagi mengajar kalian, ya kan? Nah, itu namanya disebut dengan berkomunikasi. Nah, kayak sekarang kan Sir kan orang, ya kan? Nggak mungkin Sir hewan, ya kan? Nggak mungkin Sir kelinci tersebut kan kelinci. Enggak kan? Nah, tapi kan kesankan orang gitu. Jadi orang yang berbagi informasi disebut dengan kita berkomunikasi. Nah, sekarang Sir lagi berkomunikasi dengan kalian ini, ya kan? Nah, kalian mendengarkan atau tidak? Nah, oke. Nah, kita melihat yang pertama ada contoh-contoh alat komunikasi, ada monyet. Monyetnya warnanya pink. Ya kan, monyetnya warnanya pink. Nah, jadi kita melihat di sini adalah contoh-contoh alat komunikasi. Nah, yang pertama apa itu? Ada nah, ada namanya bell. Yang pertama bell. Nah, bell ini bisa kita temukan di mana saja. Ada di pintu, ada kadang-kadang di HP, ada kadang-kadang di rumah makan yang bunyinya ting 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 ting, ya kan? Nah, jadi ada bell. Yang pertama adalah bell. Nah, jadi kalau kita di rumah, ketika rumahnya ada bell, ya kan? Kalau misalnya rumahnya ada pagarnya, terus kan nggak jauh kan kita mau ngetok, nggak mungkin kita ngetok kayak nggak begitu dong, ya kan? Jadi kita tekan bellnya ting dong, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau menekan bel rumah seseorang, nah, jadi akan dibukakan. Jadi itu adalah alat komunikasi. Melalui bel itu orang dalam rumah mendengar, belnya bunyi, kayaknya ada orang di luar nih. Nah, dibukalah pintunya. Nah, ada orang kan, jadi kayak gitu. Jadi misalnya contohnya kayak ada yang ngetok kan, ada yang ketok. Halo, shalom. Terus kalian ngapain? Apakah kalian akan bilang, takutlah, gak mau dibuka? Enggak begitu, tapi harus dibuka. Tanya, iya ada apa om? Cari siapa? Nah, begitu ya. Jadi yang pertama adalah bell. Nah, bell ini udah lama sekali ada. Nggak selamanya bell harus bunyinya ding dong. Ada yang bunyinya tidung ding dung, ting didung ting. Ada juga yang tidung ding ding ding. Nah, macam-macam ya bunyinya bellnya ya. Ada mungkin bunyinya yang kukuruku, ada juga mungkin saya nggak tahu ya bagaimana bunyinya ya, tapi macam-macam bunyinya yang pasti, ya kan. Nah, yang kedua ada telepon. Oh, ada tikus pakai kacamata, udah gitu ada bola basket, dia tikus yang bergaya, dia gaya yo ya. Jadi yang kedua itu adalah ada telepon. Nah, telepon ini adalah salah satu alat komunikasi yang paling common ataupun paling gampang kita jumpai dimanapun. Kalau bel mungkin hanya di beberapa rumah, ya kan, di rumah-rumah orang kaya mungkin sih, ya kan, karena kan mereka pagarnya kan jauh di depan sana, ya kan. Udah gitu kan pintunya di sini, nggak mungkin kan orang pakai tangannya panjang kayak nggak mungkin kan, jadi dibikinlah bel, ya kan. Tapi kalau telepon semua orang punya telepon, ya kan. Nah, kayak sekarang kalian adik-adik, ya kan, lagi pegang HP pasti, ya kan. Kalau nggak pegang HP mungkin lagi nonton YouTube di HP, ya kan, lagi nonton Sir Stephen, ya kan, yang ganteng ini, ya kan. Nah, ya kan. Jadi yang kedua adalah telepon. Nah, telepon itu adalah alat komunikasi jarak jauh, ya. Dan kita juga ada beberapa jenis telepon yang kita tahu, ya kan, kayak yang di sini nih, ini telepon yang mungkin mereknya Apple. Coba kita tanya sama si kelincinya. Kelinci. Kelinci. Itu mereknya apa? Xiaomi. Oh, merek Xiaomi katanya. Merek Xiaomi. Oke, kita selanjutnya ya. Oke. Nah, kita melihat sini ada telepon rumah. Ya, ada jenis namanya telepon rumah. Nah, telepon rumah ini jarang sih digunakan sekarang, tapi kalau dulu iya. Nah, jadi telepon rumah ini yang kita lihat di sini, yang di sini nih, ya, yang ada sama si tikus tadi, ya kan, bola basketnya dari kepala sekarang, ya kan. Nah, kalau kita melihat ya di situ ada tombol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan kosong. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita melihat kan ada di film-film gitu, ya kan, angkat halo,
Oke? Yes. Nah, jadi telepon rumah tuh seperti itu. Telepon rumah itu untuk hanya ada di rumah gitu loh. Ya, bentuknya besar, besar kotak ya. Mungkin sebesar kepala Sir Stephen ya kan. Sebesar ini kepala Sir Stephen udah gitu ya. Dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Telepon ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena dia tersambung dengan kabel. Kalau kita lihat situ kan ada kabel kan. Nih ada kabel nih. Ya kan ada kabel nih kan. Nah, jadi di kabel ini dia ini menyambungkan antara yang gagang telepon ini ya kan dengan kabel ini. Nah, biasanya sih kabel-kabel internet ya yang bisa. Nah, di sini ada tombol-tombol. Jadi ketika kita tombol 199, jadi nanti di sini keluar nanti 199 baru kita tekan di sini, yang di sini atau di sini gitu. Ya kan telepon. Nanti baru kita angkat. Halo? Halo ya? Iya. Nah, gitu ya kan. Nah, itu kan udah jarang sekarang ditemukan telepon rumah. Sekarang orang banyak kan pakai handphone. Nah, ini dia telepon genggam. Nah, orang lebih banyak menggunakan telepon genggam sekarang sebagai alat komunikasi. Ya, alat komunikasi yang begitu common, begitu sering kita ketemu ya kan. Nah, jadi kita lihat di sini ada telepon genggam. Nah, siapa di sini adik-adik yang pernah mengangkat telepon? Misalnya ada telepon kan. Ayah, benar. Terus mamanya nggak ada, abangnya nggak ada, terus hanya kalian apain? Terus kalian bingung, aduh gimana nih pada telepon, bagaimana ya cara ngangkatnya? Nah, cara ngangkat yang benar tuh begini. Yang pertama kita angkat, ya pasti kita angkat lah kan, langsung tit. Yang pertama halo, terus orangnya bakal bilang halo, ini rumahnya si Anu ya. Terus kamu bakal bilang iya, ini rumahnya si Anu. Oke. Anunya ada nggak? Oh, lagi keluar, lagi main-main. Oke. Kalau begitu, kalau nanti ada dia, tolong kasih tahu ya. Iya, tapi ini namanya siapa ya? Oh, saya namanya si Inyu. Oke, Inyu. Nanti aku kasih tahu ya sama si Anu. Oke. Nama kamu siapa? Kata si Inyu. Namaku Iplyu. Oke, Iplyu. Nanti kasih tahu sama Anu ya. Oke. Dadah. Nah, begitu cara angkatnya, bukan angkat. Halo? Enggak ada mama. Nanti teleponnya. Enggak begitu. Nanti sedih orangnya nanti. Bukan aku nggak salah, kok aku dibentak-bentak. Nah, nggak boleh begitu, tapi harus dengan sopan. Begitu cara mengangkatnya, oke? Nah, kita nanti akan mempraktekkan cara membuat, ya kalau kita sudah masuk lagi sih, ya. Jadi tugas di sini, ya tugasnya ada berapa alat komunikasi yang sudah kita pelajari, ya. Ada berapa alat komunikasi yang sudah kita pelajari tadi? Tadi ada apa aja tadi? Ada itu, ada itu, terus yang ini ada 2 jenis apa aja? Oke? Itu tugasnya nanti akan sertanya ketika ada di kelas selanjutnya hari Senin. Oke? Dadah. Sampai jumpa minggu depan.